Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah pekerjaan Tuhan dan reaksi hayat. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Matius pasal 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa ketika orang menampar pipi kanan kita, kita harus memberikan pipi kiri kita? Itu karena Tuhan ingin memperluas kapasitas kita melalui tangan orang lain. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa bertumbuh. Tatkala tangan Tuhan menimpa diri Anda dan Anda berdoa agar Anda dapat memihak Tuhan sedemikian rupa dalam hal menanggulangi diri sendiri, Anda pasti tidak memiliki rasa dendam sedikit pun terhadap orang lain. Permintaan manusia tidak mungkin lebih hebat daripada permintaan Tuhan. Permintaan manusia yang hebat pun tidak akan lebih dari 1 mil. Tetapi permintaan Tuhan adalah 2 mil. Orang memaksa aku paling banyak hanya sejauh 1 mil. Tetapi aku harus memberinya lebih banyak. Aku harus menambahkannya. Dengan sekuat tenagaku, aku harus menambahkan apa yang telah dikerjakan Tuhan. Ketahuilah, orang yang menampar bukan orang Kristen. Orang yang ditampar juga bukan orang Kristen. Hanya orang yang rela ditampar, bahkan memberi pipi kirinya pula, ialah orang Kristen. Jika hari ini ada seorang saudara memukul Anda, tahukah Anda apakah yang ia berikan kepada Anda? Ia memberi Anda satu kesempatan yang besar agar Anda dapat menjadi orang Kristen sebaik-baiknya. Ingatlah, di dunia ini semua orang Kristen yang menampar orang lain telah kehilangan martabat mereka sebagai orang Kristen. Janganlah kita mau menjadi orang yang membuang kedudukan sebagai orang Kristen. Tiap kali orang menyusahkan Anda atau menuntut Anda, semua itu merupakan satu kesempatan agar Anda bisa menjadi orang Kristen yang sejati. Anda harus berkata, "Ya Allah, puji syukur kepadamu. Kau telah meletakkan aku di atas kedudukan orang Kristen. Sungguh inilah kasih karunia." Saudara-saudari, kita harus belajar merebut untuk berdiri di atas kedudukan sebagai orang Kristen. Kita harus belajar mengenal nilai rohani di hadapan Allah. Jangan hanya mengenal nilai duniawi saja. Jangan hanya memiliki pandangan duniawi, tetapi harus memiliki pandangan rohani. Ajaran yang dibentangkan tadi adalah merupakan reaksi yang minimal dan merupakan reaksi dari sifat orang Kristen. Begitu seseorang percaya Tuhan Yesus, sudah seharusnya ia memiliki reaksi yang demikian. Dengan sendirinya, ia mempunyai keadaan semacam itu. Hayat ini perlu mengalami penganiayaan. Hayat ini perlu mengalami penghinaan dan penyiksaan. Karena semakin hebat aniaya itu, semakin hebat pula pernyataan kekuatan hayat Allah di dalam kita. Terakhir, ada 2 perkara tentang reaksi hayat yang harus secara khusus kita perhatikan. Yang pertama, setiap hari kita harus berdoa agar Tuhan menyelamatkan kita dari pencobaan dan si jahat. Karena menurut pandangan manusia,
Kita tidak mungkin hidup di bumi menurut prinsip ini. Reaksi yang dikehendaki Tuhan ini tidak mampu kita miliki di dalam dunia ini. Jika Anda berbuat menurut prinsip ini, beberapa kali saja segala milik Anda akan habis. Maka dalam ajaran di atas bukit, Tuhan mengajar kita berdoa. Mohon Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan dan melepaskan kita dari si jahat. Hanya dengan lindungan Tuhan kita dapat hidup di dunia ini. Tanpa lindungan Tuhan kita tidak dapat hidup walau sehari pun. Maka kita tidak harus mempunyai doa yang demikian. Bila Anda ingin hidup bersandar hayat Allah, doa ini harus Anda lakukan setiap hari. Yang kedua, kita wajib memelihara kedudukan kita sebagai orang Kristen. Kita sendiri jangan sengaja mencari kesukaran, tetapi di bawah izin atau pengaturan Allah dan di bawah pengawasan Roh Kudus. Bila kita menjumpai perkara-perkara serupa itu, entah itu dari tangan orang yang percaya atau dari tangan orang kafir, kita harus memiliki reaksi yang wajar dan tidak boleh mundur ke belakang. Hayat orang Kristen memang demikian ajaib. Semakin Anda dianiaya, semakin Anda susah, semakin Anda tidak beralasan, Anda akan semakin bersukacita di hadapan Allah. Inilah jalan sukacita kita. Setiap orang Kristen di bumi ini tidak dapat melakukan perkara yang hanya menguntungkan diri sendiri. Kalau Anda sekali melakukan perkara yang hanya menguntungkan diri sendiri, Anda minimal akan menderita kerugian. Waktu 1 bulan di hadapan Allah tidak dapat dibangun. Keuntungan di bumi sebenarnya paling tidak menguntungkan. Lebih baik Anda ditampar orang, tetapi begitu pulang ke rumah Anda bisa enak tidur, enak makan, dan bisa menyanyi dengan girang. Anda mendaki gunung dan akan melihat bulan bersinar sangat terang. Jangan sekali-kali mengira kalau kita melakukan sesuatu yang hanya menguntungkan diri sendiri barulah berarti menguntungkan. Saya percaya, jika reaksi kita benar, jalan kita pun akan benar. Jika reaksi kita benar, prinsip kehidupan kita pun akan benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, perbesarlah kapasitas kami sebagai orang Kristen yang menyatakan hayat-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, belas kasihanilah kami, karena kami seringkali memiliki pandangan yang sangat duniawi. Kami tidak rela dirugikan oleh orang lain. Biarlah kiranya semakin besar aniaya yang kami terima, semakin besar pula hayat-Mu ternyatakan melalui kami. Ya Tuhan, jangan biarkan kami kehilangan kedudukan kami sebagai orang Kristen dengan membalas atau beralasan supaya kami dapat menjadi orang yang bersukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.